Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisahnya. Hujan turun deras ketika Andin, gadis berusia 14 tahun yang tinggal di panti asuhan, menerima surat dari seorang pria tak dikenal. Surat itu berisi kalimat padat dan misterius. Nenekmu sakit parah, Andin, pulanglah sebelum semuanya terlambat. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, dan bercak merah tua di sudutnya membuat dada Andin sesak. Ia bahkan tak pernah tahu masih memiliki keluarga. Pengurus panti tak tahu menahu soal siapa pengirimnya, dan catatan Andin di panti pun kosong tentang keluarga. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan ia harus pergi. Ia merasa seperti ada tarikan halus dari kejauhan, sebuah dorongan dari sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Andin memutuskan untuk mencari neneknya, satu-satunya keluarga yang mungkin masih hidup. Setelah izin dari kepala panti, Andin dibantu seorang sopir tua yang kebetulan tahu daerah yang disebut dalam surat. Sebuah desa kecil di kaki gunung bernama Desa Wonosari. Konon, desa itu dikenal angker dan terisolasi. Tak ada sinyal, dan satu-satunya akses hanya jalan kecil penuh kabut yang jarang dilewati orang. Perjalanan ke sana sunyi dan panjang. Di tengah kabut yang menebal, Andin merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari dalam hutan. Bahkan sang sopir, Pak Rawi, beberapa kali melirik kaca spion dengan gelisah. Kalau kamu dengar suara manggil di luar, jangan dijawab ya, Nu, katanya pelan. Andin hanya mengangguk, mulai menyadari bahwa ia akan memasuki dunia yang berbeda dari yang pernah ia kenal. Andin tiba di Desa Wonosari saat senja hampir tenggelam. Desa itu sunyi, tak ada suara ayam, tawa anak-anak, atau kehidupan seperti di desa lainnya. Rumah-rumah berdinding kayu, berjendela sempit, dan dikelilingi pagar bambu yang seperti usang digerogoti waktu. Pak Rawi menurunkannya di depan sebuah rumah tua yang tampak seperti hampir rubuh. Ini rumahnya, Nek Lastri, katanya pelan. Lalu segera pergi tanpa menoleh lagi. Andin berdiri kaku di depan rumah itu. Pintu kayunya terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar aroma anyir yang menusuk hidung. Ia mendorong pintu perlahan, dan suara engsel berdecit panjang mengiringinya masuk di dalam ruangan remang. Hanya diterangi cahaya pemaram dari lampu minyak, debu dan sarang laba-laba memenuhi setiap sudut. Di sudut ruangan, terbaring seorang wanita tua dengan tubuh kurus tinggal tulang. Nenek. Suara Andin bergetar, setengah ragu. Wanita itu membuka matanya pelan, mata putih keruh yang mengandung kesedihan dalam. Andin, cucuku ... kau datang juga. Suaranya parau seperti tercekik air. Ia menggenggam tangan Andin dengan erat, terlalu erat untuk seorang wanita sakit. Kau satu-satunya harapanku. Andin merasa dingin merambat dari tangan sang nenek ke seluruh tubuhnya. Ruangan tiba-tiba bergetar halus, seperti ada yang bergeser di balik lantai kayu. Saat itu, ia sadar, sesuatu di rumah itu sedang menunggu. Bukan hanya kematian, tapi penagihan. Malam pertama Andin di rumah itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Angin terus berbisik di sela dinding, membawa suara-suara samar seperti tangisan dan tawa kecil yang tercekat. Di ruang tamu tergantung lukisan keluarga tua dengan wajah-wajah yang dihitamkan. Hanya satu wajah yang utuh, anak kecil perempuan berambut ikan. Andin, ia menatap lukisan itu lama, bertanya-tanya siapa semua orang di dalamnya. Nenek Lastri tak menjawab, hanya memalingkan muka saat Andin bertanya, "Jangan lihat lukisan itu. Malam-malam," katanya dingin, "mereka tak suka diperhatikan." Di malam yang sama, Andin terbangun oleh suara langkah di loteng. Lantai atas rumah itu seharusnya kosong, tapi suara langkah itu berat dan lambat, seolah sesuatu diseret. Ia menahan napas, merapatkan selimut, namun langkah itu terus terdengar. Kadang berlari, kadang mengendap-endap di atas kepalanya. Saat pagi datang, ia naik ke loteng,
Meski dilarang, di sana ia menemukan sebuah kamar kecil dengan boneka kayu berjajar di rak. Semua tertusuk paku di mata dan dada. Di sudut ruangan ada altar batu hitam penuh darah kering, dan kemenyan di dinding tertulis satu kalimat, tumbal harus diteruskan, darah harus diganti. Di belakang rumah, Andin menemukan sumur tua yang ditutup dengan papan kayu dan diikat rantai. Pagi itu, saat ia menyapu halaman, suara pelan memanggil dari bawah sumur, "Din, Din, tolong." Suaranya seperti anak kecil yang terjebak di dasar gelap. Naluri Andin membuatnya mendekat. Tapi saat ia hendak membuka papan, Nenek Lastri berteriak kencang dari jendela, "Jangan pernah buka sumur itu." Andin terkejut dan mundur. Nenek keluar dengan langkah tertatih, namun matanya menyala marah, lebih kuat dari sebelumnya. "Apapun yang kau dengar dari sumur itu, abaikan. Itu bukan suara manusia, itu makhluk yang hanya tahu meniru." Namun di malam harinya, suara itu datang lagi. Kali ini memanggil dengan nada tangis, memohon, menyebut nama-nama ibu, ayah, Andin. Gadis itu memeluk lututnya di tempat tidur. Matanya tak bisa terpejam. Ia merasa perlahan rumah itu menghisapnya ke dalam, mengacaukan kenyataan. Ketika akhirnya ia memutuskan menutup telinga dan tidur, ia melihat sesuatu di cermin bayangan dirinya berdiri di tepi sumur. Tersenyum aneh, meski ia tahu jelas ia belum pernah ke sana malam ini. Keesokan harinya, seorang pria tua datang ke rumah. Bajunya lusuh, membawa tas dari kulit binatang dan tongkat pendek dari tulang. Nenek Lastri memperkenalkannya dengan gugup, "Ini Pak Buyut, orang pintar desa ini." Tapi ada sesuatu dalam cara pria itu memandang Andin seperti menilai, seperti menimbang harga. Pak Buyut mencium tangan Andin lama, terlalu lama, sebelum bergumam, "Darahnya kuat, cocok untuk pengganti." Andin menegang. Ia tak mengerti maksud kata-kata itu, tapi nalurinya berkata pria ini berbahaya. Ketika ia bertanya pada nenek, wanita tua itu hanya diam. Bibirnya gemetar. Malam itu, Andin menguping pembicaraan antara Pak Buyut dan nenek. Ia mendengar kata-kata seperti janji pesugihan, tumbal cucu, bayar hutang darah, dan waktu tinggal 3 malam lagi. Andin merasa tubuhnya melemas. Ia bukan dipanggil untuk menjenguk nenek, ia dipanggil untuk mati. Dalam ketakutan, Andin mengendap ke kamarnya. Tapi sebelum menutup pintu, ia melihat bayangan Pak Buyut berdiri di bawah tangga, menatap ke atas. Ia tersenyum, lalu menghilang ke kegelapan. Andin tahu, malam ini ia tidak boleh tidur. Dalam keheningan malam yang penuh kegelisahan, Andin menyusup ke kamar nenek dan menyelinap diam-diam ke bawah ranjangnya. Ia merasa ada sesuatu di sana. Tangannya menyentuh sesuatu keras dan dingin, sebuah buku tebal berbalut kain hitam, penuh debu dan aroma besi karat. Di sampulnya terukir simbol aneh menyerupai tengkorak yang terbelah. Saat Andin membuka lembar pertama, halaman itu berisi mantra-mantra kuno, tulisan tangan dengan tinta merah yang tampak seperti darah. Banyak halaman menggambarkan skema pengorbanan, lingkaran ritual, dan nama-nama yang dikoret dengan garis kasar. Salah satu nama terakhir adalah Lastri. Mata Andin membelalak saat membaca catatan yang tampaknya ditulis nenek sendiri. "Jika tidak ada pewaris darah, tubuhku akan diambil. Aku harus memberikan dia." Andin menyadari neneknya sedang menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya, cucunya, sebagai tumbal terakhir. Tiba-tiba buku itu bergetar hebat di tangannya, dan dari dalam halaman-halamannya keluar bau amis yang menusuk. Andin menjatuhkan buku itu, dan halaman-halamannya terbuka sendiri, menampilkan gambar dirinya dengan leher terbelah dan mata melotot. Kamar Andin menjadi tempat ia bersembunyi dari kegilaan rumah itu. Tapi malam ini, ketika ia menatap cermin kecil di sudut ruangan, bayangannya tak mengikuti gerakannya. Ia mengangkat tangan, tapi bayangannya hanya berdiri mengelatung. Lalu, perlahan,
Bayangan itu menyeringai. Andin mundur ketakutan, tapi tak bisa berpaling. Bayangan itu mulai bergerak sendiri, menulis di permukaan cermin dari dalam. Gantian kamu. Tiba-tiba cermin retak dan pecah, tapi pantulan wajah itu masih tampak meski tak ada lagi kaca. Ketika ia melirik ke arah pintu, sesosok tinggi, berambut panjang muncul dari lorong gelap. Tubuhnya menempel di langit-langit seperti kelelawar raksasa, berjalan merayap ke arahnya. Andin menjerit dan menutup mata. Ketika ia membukanya, semuanya hilang, tapi hawa dingin tertinggal menempel di tengkuknya. Pagi harinya, di sekitar cermin yang pecah, ada goresan seperti cakaran. Dan dari balik tembok, ada suara gerusan, seperti kuku menggores kayu. Andin mencoba keluar dari rumah untuk mencari warga, mencari bantuan. Tapi saat ia berjalan ke tengah desa, ia menemukan bahwa rumah-rumah lain kosong, tak ada satupun jiwa. Jendela-jendela tertutup kain hitam, dan daun pintu dipaku silang dari dalam. Desa ini seperti desa mati. Ia terus berjalan hingga ke pemakaman desa. Di sana, batu-batu nisan berlumut berjajar miring, dan di salah satu sudut, ia melihat sebuah makam baru tanpa nama, tapi aroma menyengat menyebar dari tanahnya. Ketika ia mendekat, ia mendengar bisikan samar dari bawah. Andin, Andin, kamu seharusnya di sini." Tanpa sadar, tanah di atas makam itu mulai berguncang, retak, dan dari dalamnya muncul tangan kecil yang melambai ke arah Andin. Tangannya bersisir, pucat, dan jarinya patah-patah seperti boneka rusak. Andin berlari sekuat tenaga, tapi suara dari makam terus mengejarnya. "Gantian, kamu, gantian." Saat sampai di rumah, ia melihat Pak Buyut berdiri di teras, memegang kain kafan. Ia menyeringai, lalu mengangkat tangannya, yang satunya memegang tali pocong yang telah terlepas. Malam itu, Andin menahan napas ketika mendengar suara lantai kayu terangkat sendiri. Ia melihat dari sela pintu bahwa di ruang utama, papan lantai bergerak seolah ada yang menggali dari bawah. Ia memberanikan diri mengintip dan melihat Pak Buyut membuka sebuah ruang rahasia, sebuah ruangan bawah tanah. Setelah mereka pergi, Andin turun ke ruangan itu. Suasana di dalamnya sangat dingin dan penuh bau anyir. Di dinding, tergantung jimat-jimat dari tulang dan rambut manusia. Di tengah ruangan ada altar batu dengan genangan darah segar. Di sampingnya, buku-buku ritual tua berserakan, dan salah satunya terbuka pada halaman yang bertuliskan, "Jika darah keturunan ditolak, tumbal kembali ke pemilik janji." Andin melihat sebuah guci besar di pojok, tertutup rapat. Ketika mendekat, ia mendengar suara rintihan dari dalamnya. Ia membuka sedikit tutup guci itu, dan sebuah wajah muncul, wajah ibunya, dengan luka besar di tenggorokan dan mata penuh darah. Andin berteriak dan jatuh, menjatuhkan lilin satu-satunya. Ruangan itu langsung gelap gulita, dan dari dalam kegelapan, suara-suara mulai memanggil, "Tinggal di sini, bersama kami." Andin menemukan sepucuk surat tua dalam lemari besi yang ia dobrak dengan linggis. Surat itu tertulis dengan tinta memudar, dan ditujukan pada seseorang bernama Lastri, neneknya. Isi surat itu singkat namun mengerikan. "Aku tak sanggup melihat anak kita dijadikan tumbal. Aku akan pergi. Jika kau teruskan ini, darahmu sendiri akan dihisap perjanjian dari." Tanda tangan di bawah. Andin sadar itu surat ayahnya. Ia tak pernah tahu siapa ayahnya. Tapi kini, ia tahu. Ayahnya pergi meninggalkan desa, mungkin mencoba memutus kutukan pesugihan ini. Andin mulai menyadari, ia bukan satu-satunya anak yang pernah dikorbankan. Mungkin ia yang pertama selamat, atau belum dikorbankan saja. Ia pun menggali lebih dalam, mencari siapa sebenarnya yang membuat perjanjian itu, dan jawaban mengerikan muncul dari tulisan lain. Neneknya bukan hanya korban pesugihan, ia yang mewarisi janji itu dari generasi sebelumnya. Dan sekarang, ia mencoba menyerahkannya lagi ke cucunya sendiri. Andin tahu bahwa jawaban ada di sumur tua,
Malam itu, ia membawa obor, membuka rantai penutup sumur, dan menyingkirkan papan kayunya. Dari dalam, hawa dingin membubun, seolah sumur itu bukan lagi liang air, tapi jalan masuk ke dunia lain. Suara dari dalam masih terdengar, namun kini lebih jelas, lebih manusiawi. Ketika Andin menyalakan obor dan menyinarinya ke dalam, ia melihat sesuatu yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Di dinding sumur itu tertanam tubuh-tubuh yang tertawa. Tanpa suara, mulut mereka menganga, mata mereka kosong, tapi kulit mereka tampak baru, seolah baru dikorbankan. Salah satu tubuh itu mirip dirinya, ia memakai pakaian yang sama, dan matanya bergerak mengikuti obor. Andin mundur, panik, tapi suara dari dasar sumur mulai memanggil lagi. Kali ini, bukan minta tolong, tapi menawarkan, kau bisa bebas, jika jadi kami. Andin menutup sumur dengan teriakan panik, mengikat rantai lebih kuat. Namun dari balik lubang-lubang di sekitar papan kayu, terdengar suara kuku menggaruk. Seolah penghuni sumur ingin keluar. Di malam keempat, rumah itu mulai hidup. Lantai bergetar, dinding mengembuskan napas, dan dari celah jendela, arwah-arwah tanpa wajah mulai mengintip masuk. Andin terkurung di dalam rumah yang perlahan menjadi penjara ritual. Ia melihat sosok ibunya, bukan seperti di foto lama, tapi dengan leher bolong dan tubuh membusuk. Ibunya tak bicara, hanya menunjuk ke arah nenek. Lalu muncul sosok anak-anak kecil, berdarah-darah yang menyeringai, dan menyanyikan lagu pengantar. Tidur terbalik, mereka semua korban dari pesugihan yang telah diturunkan, ditukar demi kekayaan dan umur panjang. Andin bersembunyi di bawah meja, menggenggam jimat yang ia ambil dari ruang bawah tanah. Tapi jimat itu mulai meleleh, membakar tangannya, seolah menolak perlindungan. Semua perlindungan sudah habis. Andin adalah target terakhir. Satu-satunya darah sal yang tersisa untuk menggenapi perjanjian terakhir. Dalam kesunyian, ia mendengar suara Pak Buyut berbisik dari lantai atas, melafalkan mantra. Dan suara itu membuat darahnya mendidih. Pangandikan lelembut kawulo, tumbal punika sampun siap. Pagi datang dengan langit merah menyala. Andin duduk di sisi ranjang neneknya yang kini semakin lemah. Tapi sesuatu di wajah nenek berubah, matanya kini berwarna hitam pekat, seperti terbakar dari dalam. Ia berbicara dengan suara bukan miliknya, berlapis, berat, dan nyaris seperti bukan manusia. Kau seharusnya lahir mati, tapi takdirmu keras, sekarang waktunya diambil kembali, katanya dengan senyum keji. Tangan nenek bergerak sendiri, meraih leher Andin, dan tiba-tiba tubuhnya melayang dari tempat tidur, menggantung di udara. Andin menjerit, tapi tak ada udara keluar dari tenggorokannya. Bayangan-bayangan dari dinding mulai bergerak, mengitari tubuhnya, bersiap mengambil jiwanya. Tapi di detik terakhir, suara lain datang, suara seorang wanita lembut yang entah dari mana berkata, lepaskan dia, kau sudah melanggar garis darah tubuh. Nenek jatuh. Arwah ibunya muncul di belakang Andin, penuh cahaya merah membara. Ia tak tersenyum, tapi ada kemarahan besar di matanya. Ia menatap neneknya sendiri dan berkata, kau tak pantas hidup dengan menukar darah anakmu. Setelah malam itu, nenek Lastri jatuh koma. Namun tubuhnya tak seperti orang sakit biasa, ia tetap hidup. Meski jantungnya berhenti berdetak, Pak Buyut panik. Ia datang di malam hari, memeriksa tubuh nenek dengan mantra. Ia berteriak marah, tumbalnya belum lengkap. Arwahnya memberontak. Andin menguping dan akhirnya menyadari pesugihan yang nenek jalani bukan pesugihan biasa. Ini adalah pekir darah, perjanjian terkutuk, di mana darah keluarga harus dikorbankan setiap 7 tahun sekali. Jika tumbal gagal, arwah yang telah diserahkan akan kembali, bukan untuk melindungi, tapi untuk menagih. Pak Buyut bersumpah akan menyelesaikan ritual. Meskipun harus menyeret Andin dengan paksa, ia menyiapkan altar, lilin hitam, dan lingkaran darah di ruang bawah tanah. Tapi Andin sudah tak sendiri.
Ia punya sekutu arwah ibunya. Arwah sang ibu membisikkan mantra penolak, mengajari Andin tentang titik lemah ritual. Kau harus putuskan rantai darah, hancurkan jantung perjanjian. Tapi di mana jantung itu berada? Andin mengingat kembali papan-papan di kamar nenek yang tampak aneh. Ia mencungkilnya dan menemukan ruang rahasia sempit berisi patung iblis dari kayu hitam. Di dada patung itu tertancap paku besar dan di dalamnya, terbungkus kain merah tua, adalah jantung perjanjian, sepotong daging menghitam yang terus berdenyut. Andin ingin menghancurkannya, tapi begitu ia menyentuh, tubuhnya terhantam penglihatan kilat. Ia melihat neneknya muda, berdiri di hadapan siluman hitam besar, menyerahkan bayi anaknya sendiri sebagai tumbal pertama. Ia melihat seluruh silsilah keluarga ditukar demi emas, sawah, dan umur panjang. Andin tersungkur, menangis, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan keluar. Ia membakar kain merah dan menyayat jantung itu dengan pisau pusaka dari altar. Seketika, rumah itu bergetar, teriakan terdengar dari segala arah, bukan hanya satu, tapi banyak. Arwah-arwah marah, perjanjian terputus, tapi mereka ingin balas dendam. Rumah itu berubah menjadi neraka, dinding berdarah, lantai terangkat, dan dari dalam ruang bawah tanah muncul makhluk-makhluk hitam berlidah panjang, membawa wajah-wajah keluarga Andin yang sudah mati. Mereka mengelilingi Pak Buyut dan menelannya hidup-hidup, mencabik tubuhnya sambil tertawa. Nenek Lastri terbangun dengan tubuh membiru. Ia bangkit tanpa suara, berjalan ke arah Andin dengan mata membara. Tapi arwah sang ibu berdiri di antara mereka. Pertarungan arwah dimulai. Jeritan nenek dan ibu saling tumpang tindih, memecahkan jendela dan menghancurkan altar. Andin berlari keluar rumah saat semuanya mulai runtuh. Dari balik pagar bambu, ia melihat rumah itu terbakar sendiri. Tapi dari dalam api, ia melihat arwah nenek diseret makhluk berwajah 1000 raja dari semua pesugihan ke dalam sumur yang kini terbuka lebar. Api padam dengan sendirinya, dan desa menjadi benar-benar sunyi. Pagi datang, tapi semua rumah di desa lenyap. Hanya ada pohon-pohon rimbun yang menutup jejak bangunan, seolah desa itu hanyalah ilusi. Tak ada papan nama, tak ada jalan. Andin berjalan menyusuri jalur tanah, dan di ujungnya, panti asuhan tempat ia dibesarkan. Ia masuk dengan bingung, kepala panti menyambutnya dengan hangat. Andin, kau dari mana saja? Kau hilang 3 hari. Kami mencari kemana-mana, katanya. Tapi Andin tahu, ia telah berada di sana lebih dari seminggu. Ia membuka lemari tempat menyimpan barang-barangnya. Di dalamnya ada foto lama, yang sebelumnya tak pernah ia lihat foto dirinya bersama seorang wanita muda, dan nenek Lastri berdiri di belakang mereka. Tapi wajah Lastri telah dicoret dengan tinta hitam. Sejak kembali, Andin sering mendengar bisikan dalam kepalanya. Bukan hanya suara ibu, tapi juga suara nenek, suara anak-anak yang mati, dan makhluk dari dalam sumur. Mereka semua tinggal di dalam dirinya sekarang. Ia menjadi wadah yang tertinggal. Kadang ia menangis tanpa sebab. Kadang ia bisa melihat orang-orang yang tak dilihat orang lain. Tubuhnya mulai memunculkan tanda-tanda. Luka terbuka sendiri. Mata berubah hitam saat malam. Ia tahu perjanjian sudah terputus, tapi efeknya tak hilang. Ia membawa warisan kegelapan dalam darahnya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menjaga agar pesugihan itu tak pernah diteruskan lagi. Beberapa bulan kemudian, Andin menerima surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya satu kalimat, "Jika kau tak mengorbankan, maka kau akan dikorbankan oleh garis keturunan berikutnya." Bersama surat itu, ada jimat kecil dan darah segar. Di sudut kertas, Andin membakarnya. Tapi malam itu, ia melihat mimpi buruk. Dirinya tua, sendirian, membuat perjanjian baru. Ia bangun dengan teriakan dan melihat bekas cakar di lantai kamarnya. Ia sadar, perang belum selesai. Pesugihan tak bisa dimusnahkan, hanya ditunda. Selamanya,
kutukan itu akan menunggu di balik garis darah. Andin pergi ke gunung, tempat desa lama pernah berdiri. Ia membawa jimat terakhir dan abu dari jantung pesugihan. Di sana, ia menggali lubang dan menguburnya dalam. Ia membaca mantra penutup, bukan untuk membebaskan, tapi untuk menjaga. Kini Andin menjadi penjaga, ia tinggal sendiri, jauh dari manusia. Jika seseorang mencoba menghidupkan pesugihan, ia akan tahu, ia akan datang, ia akan menghentikan mereka. Karena Andin tahu, perjanjian tidak pernah benar-benar mati, ia hanya tertidur, menunggu. Darah baru, dan darah itu bisa milik siapa saja, termasuk kamu.